Cara membersihkan sombong, ria, itu dia terlihat nggak? Nggak kelihatan kan? Ujub nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, dia nggak cukup dengan istighfar lisan. Dia perlu istighfar batin. Ya. Karena ada ungkapan likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya, pembersih kalbu zikrullah. Ya, khairur rizq ma yakhfi. Ini asar semua ya. Asarnya sahih. Sebaik-baik rezeki yang cukup. Wa khairuz zikr al-khafi. Sebaik-baik zikir yang khafi. Karena itu yang menyembuhkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam kalbu. Jadi wajib, menurut saya ini wajib belajar zikir khafi, zikir kalbu itu wajib. Dalilnya di Quran surat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Rabbmu di dalam dirimu. Nah, inilah zikir khafi, enggak bersuara, lidah enggak berkalam, mata pun tidak dibuka. Dia sibuk membersihkan, ngebom, membabat habis itu. Kalau enggak pakai ini, enggak akan ada caranya. Ibarat dokter, ini penyakit dalam, harus dibedah enggak? Pembedahannya pakai zikir khafi. Enggak pikir bisa pakai obat luar, Pak. Enggak bisa. Itu sebabnya oleh kalangan thariqat tertentu seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Idrisiyah, ya, itu mereka punya semacam dosis berapa zikir dibaca di kalbu. Itu dosis lagi ngobatin kalbu itu. Ama orang yang nggak paham terus tertipu oleh dalil, padahal dalil maksudnya bukan membatasi, bukan juga melarang menyebutkan angka, dia kemudian membid'ahkan angka-angka itu. Padahal sahabat Nabi ada yang berzikir dengan angka, bahkan Nabi juga mencontohkan dengan angka 33, 34, 70, 100. Lalu Nabi mengatakan di hari kiamat tidak ada yang afdol dari dia kecuali orang yang aksar minhu, yang berzikir lebih banyak daripada dia. Ada di Sahih Bukhari ya, tentang zikir la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi obatnya mesti di zikir khafi. Nabi coba Pak, apa rahasianya beliau berkhalwat di Gua Hira? Kan gak kelihatan sama orang. Itu zikir ruhnya lebih tinggi lagi dari zikir kalbu. Nah itu rahasia beliau itu ya. Barangkali nanti kalau imam akhir zamannya keluar, baru tuh zikir itu diajarin Pak. Zikir apa sih di kalbu Nabi? Apa di ruhnya Nabi? Yang kita dapat sekarang itu zikir kalbu aja. Nyebut nama Allah, Asmaul Husna. Cuma itu Pak obatnya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Saya sudah mencari kemana-mana. Kesimpulan saya begitu. Yang ngaji kitab enggak, ngaji kitab ini pengalaman saya ngaji kitab. Kalau kalbu saya belum dibenerin, setiap kali ngaji kitab saya menganggap kitab ini jadi bahan untuk debat nih. Yo, ini bisa untuk ngalahin kelompok fulan nih. Ini bisa untuk ngalahin kelompok ini nih, gitu Pak. Kalau kalbunya belum dibenerin, tanya aja dulu pernah jadi mahasiswa kan, sebagian besar kan pernah jadi mahasiswa. Kalau ketemu referensi yang bagus, terbersit nggak di hati? Wah, besok gue presentasi bisa bikin orang terpukau nih. Itu baru presentasi biasa Pak. Gimana kalau persoalan agama? Lebih gawat lagi. Makanya Imam Juwaini bilang, Al-Ghazali bahrun mughriq. Imam Ghazali itu kayak lautan ilmunya dan menenggelamkan siapa aja. Dan Imam Ghazali senang dengan pujian ini sebelum beliau tobat. Beliau nggak maksiat, Imam Ghazali itu nggak maksiat. Dia dosanya yang dia rasakan cuma dosa kalbu. Wah ya Ghazali ini aman dia nggak minum tua, dia nggak nakal, nggak narkobaan kayak gitu sekarang ya. Dia persoalannya apa? Dia merasa kayaknya ada yang nggak beres di hati saya. Semua gelar udah dapat, semua kekayaan udah dapat, pasangan yang cantik udah dapat,
popularitas sudah dapat, murid banyak sudah dapat, di kampus sudah punya, apalagi di kesepian Pak. Orang kan semakin ke atas semakin kesepian. Di tengah kesepian itu ruhnya meminta, membimbing, harus cari teman, dan menjadilah dia temannya Allah, ahlullah ya. Ini yang disebut rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya, orang-orang yang mereka enggak sepi kalbunya dari mengingat Allah. Ada yang ditanyain Ustaz? Cukup. Mazhab fikih Imam Ghazali, mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab banyak sekali, yang paling terkenal itu Al-Wajiz. Imam Nawawi terinspirasi oleh kitab Wajiz, tebal Pak segini. Wajiz itu artinya kesimpulan padat. Kesimpulan itu kayak gini. Diringkas oleh Imam Nawawi ya, baru agak tipisan dikit. Minhaj namanya, itu pengembangan berikutnya. Dalam bab akidah beliau akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pembukaan Ihya Ulumuddin kita belum pernah bahas ya Ustaz ya, akidah Imam Ghazali. Mungkin nanti pas penutupan saya bahas akidah Imam Ghazali deh, atau kita buat pertemuan sendiri ya. Ini kan minggu terakhir ya kita kajiannya. Nah, mungkin kita buat nanti di luar Ramadan akidah Imam Ghazali, biar nanti akidah kita nyambung sama dia. Insya Allah kalau Allah berkenan kita ijazahkan silsilahnya biar nyambung. Wah, ini anak cucunya Ghazali secara akidah, kira-kira gitu. Terus tasawufnya beliau mengikuti Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Al-Farmadi ini nanti terhubung ke Imam Qushairi, terhubung ke Imam Kharqani, terhubung ke Imam Abu Yazid Bustami dan Imam Junaid. Jadi Imam Ghazali ini beliaulah yang mematenkan prinsip-prinsip tasawuf, tazkiyatun nafs, kata orang yang takut dengan nama tasawuf. Prinsip ini relevan dipakai oleh thariqat mana saja. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin ini yang menjadi prinsip ajaran tasawuf itu kemudian diringkas oleh dua tren kelompok. Pertama kelompok Sufi tarekat. Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir itu meringkas. Ada ringkas seperti Mukhtasar Ihya. Bahkan kitab Ghunyah itu isinya adalah diambil dari Ihya Ulumuddin. Terus ada tren orang tidak bertorikot secara resmi, tapi dia ada torikotnya yang memang ada disebut. Itu jalur Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nanti turunnya ke siapa? Kawannya juga Ibnul Jauzi. Ini mereka tidak bertorikot secara resmi. Mereka menulis Mukhtasar Ihya Ulumuddin, namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi itu diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah dan menjadi buku Tazkiyatun Nafsnya Salafi sekarang. Judulnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Coba kalau kita sebutin gini, bisa-bisa besok nggak ngaji kitab itu lagi dia. Tapi saya harap tetap ngaji aja. Jangan cuma karena nama-nama begini kita kemudian menentang suatu kitab. Ya, nah, itu dia.